Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran aja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kedengaran karena belum dinyalakan kalau mic-nya berataan. Nggih. Kita mulai aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi ayatnya. Ulangi lagi. Ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nah. Ustadz Taslimur Rahman sudah datang. Nah, kita mulai aja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berhadir dalam kajian rutin Islam LDK UKM ULM pada sore hari ini. Ba'da salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini ila zulumati dan nur. Maaf kalau di sini agak bising. Perkenalkan, nama saya Khairil Anwar. Di sini saya diamanahkan menjadi moderator ataupun MC. Sebelumnya untuk mengoptimalkan waktu atau mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara kajian ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Lahmudin. Ada ke orangnya? Untuk Ahlamudin kayaknya kedada. Jadi adakah yang ingin menggantikan? Ini ada yang ikhwannya itu ada Abdul Rashid. Maukah menggantikan untuk jadi pembaca Al-Quran? Untuk ayatnya itu bisa terserah aja. Abdul Rashid mau? Ayatnya terserah aja lah. Ini syukran lah, syukran dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu raddan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbaththah. Wa kuntum azwajan thalathata. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal
جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Abdul Rashid yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga bagi para pendengar maupun pembaca dapat mendapatkan limpahan berkah maupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Kemudian setelah tilawah tadi, acara kita selanjutnya itu acara inti, yaitu penyampaian isi materi kajian kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Taslimur Rahman, LCMPD. Kepada Ustadz Taslimur Rahman, LCMPD, waktu dan tempat dipersilakan. Moderator, Nggih. PowerPoint-nya bisa lah ditampilkan. Ya, ini ulun tampilkan. Oh, ya. Sedang. Mungkin ini memakai waktu beberapa menit, soalnya ini memakai 2 laptop, jadi jaringannya terbagi. Oh iya ya. Ya sambil itulah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim. Alladzi arsyada man istafa min ibadihi li ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bil zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu 'ala man arsalahu wa hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbatihi wa tibahi bil furudi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa sama-sama bertemu di Google Meet kita ini. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita banyak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sekarang sudah di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini kalau di kalender itu awal tahun. Kalau dulu di zaman Nabi itu masih belum ada tahun lagi, tahun 1 Nabi belum, karena awal penentuan tahun itu dari zaman Sayyidina Umar, itu baru ada namanya tahun. Cuma penghitungan tahun bukan dari zaman Sayyidina Umar, tapi dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan ditetapkan ini juga Muharram awal bulan pertamanya. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, bulan Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum. Yang mana Ashhurul Hurum itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan 12 bulan. 12 bulan. Nah, apa nih? Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Insya Allah ini ikhwan dan akhwat sekalian sudah tahu apa bulan apa itu, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, sudah bisa ditampilkan. Baik. Terus Hairil lagi. Ya. Nah, ini ayat yang tadi di surat Taubah. Sudah. Ya, sudah. Baik. Lalu apa nih? Kita mengetahui bahwasanya ada yang disebut dengan bulan mulia, yaitu 4 bulan tadi, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu tiga yang berurutan dan satu yang terpisah. 3 yang Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu kan berurutan, satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, ada beberapa anjuran di bulan Asyhurul Hurum ini. Nah, salah satunya yang diperhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah puasa, sebagaimana hadis Nabi di sini. Ikhwanul akhwat, mudah-mudahan bisa melihat hadisnya, yaitu hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Nah, jadi kan puasa paling afdal jelas puasa wajib, yaitu itu di bulan Ramadan. Belum. Ya. Belum. Hairil, kembali. Hairil. Ya, yang hadis tadi. Nah, lalu kalau kita ranking setelah bulan Ramadan atau puasa wajib, puasa apa yang paling afdal? Nah, itu adalah di Asyhurul Hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini hadis secara umum. Maksudnya, selama di bulan Asyhurul Hurum ini kalau kita puasa dengan niat karena ini Asyhurul Hurum, maka boleh. Jadi misalnya contoh ini bulan Muharram nih. Bulan Muharram. Ada di antara kita puasa 1 bulan penuh. Setiap hari puasa. Bolehlah, boleh karena keumuman hadis yang ini. Kalau yang lebih spesifik apa? Bisa apa namanya nih? Kita perketat puasa Daud. Puasa Daud tapi di Asyhurul Hurum. Misalnya di bulan kita bulan Muharram. Bisa. Jadi niatnya tuh bisa 2 tuh. Kalau puasa Daud, satu niat puasa Daud, yang kedua niat puasa Asyhurul Hurum. Lalu misalnya lagi puasa Ayyamul Bid saja di Asyhurul Hurum, bisakah? Bisa, jelas. Nah, itu niatnya jangan sampai lupa. Niatnya niat puasa Ayyamul Bid dan niat puasa Asyhurul Hurum.
lalu kami akan puasa ta'ziman lahu untuk menghormati Nabi Musa alaihi salam. Ini hadis yang lain, ada lagi hadis yang lain ya tadi yang Siti Aisyah. Di hadis lain ada juga mengenai apa nih? Fadilah ini. Fadilah hari Asyura. Ini jatuh di bulan Muharram. Nah, sebelum kita lanjut, dan akhwat kalau ada Al-Qur'an Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 52. Nah, surah Asy-Syu'ara ini juz 19. Juz 19. Surah Asy-Syu'ara ini juz 19, surah yang ke-26. Silahkan dibuka. Sudah? Ya, yang di rumah silahkan dibuka. Surah Asy-Syu'ara juz 19, surah yang ke-26, ayat 52. Sudah? Baik, mari kita baca itu. Kita baca sedikit. Ini ada kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Baik, di ayat 52, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wahyukan ila Musa kepada Nabi Musa alaihissalam an asri bi'ibadi, supaya berjalan di malam hari bersama hamba Allahnya kaum Nabi Musa alaihissalam. Innakum muttaba'un, kalian akan diikuti. Nah, fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Jadi ketika Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel itu keluar di malam hari, mereka kan lagu di Mesir, dan jadi ya orang rendahan lah. Lalu pada malamnya Nabi Musa mengajak orang Bani Israel keluar dari Mesir, menyelamatkan diri. Nah, ternyata mereka diketahui oleh pasukan Firaun pasukannya. Nah, apa yang terjadi? Mereka lalu mengikuti si pasukan Firaun itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Kata Firaun, mereka itu sedikit. Maksudnya Firaun menyebut jumlah orang-orang Bani Israel, mereka sedikit. Wa innahum lana laghaizun. Mereka itu mengganggu kita, membuat kita marah. Ini kata Firaun masih. Wa inna la jami'un hadirun. Kita ini adalah orang yang selalu fokus siaga. Makanya ketika Bani Israel itu melarikan diri, mereka sudah siap-siap untuk mengejar. Nah, fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Lalu kan Firaun dan pasukannya itu keluar daripada Mesir, sehingga mereka meninggalkan kebun mereka, rumah mereka, peternakan mereka, ya kan, itu rumusnya. Wa kunuzin wa maqamin karim. Kunuz itu tempat penyimpanan, maqamin karim itu tempat yang mulia. Kunuz itu bisa berangkas, maqamin karim bisa rumah, itu tempat tinggal. Lalu apa yang terjadi? Kadzalika wa awrasnaha Bani Israil. Jadi ketika orang-orang Firaun dan masukannya itu keluar Mesir, kan tenggelam tuh nantinya. Nah, Bani Israil itu awrasna Bani Israil. Jadi Allah Ta'ala menginstruksikan atau mereka itu dapat kesempatan supaya mewarisi harta-harta dari Firaun dan pasukannya yang sudah meninggal, mati di laut. Fa'atba'uhum musyrikin. Nah, lalu mereka itu, maksudnya pasukan Firaun tidak mengejar mereka malam itu, tidak, tapi ketika pagi. Ingat, jadi kan Bani Israel ini keluarnya malam hari. Nabi Musa dan Bani Israel keluarnya malam. Nah, mereka pasukan Firaun tidak malam itu juga mengikuti, tapi pas pagi. Makanya sini fatba'uhum musyrikin ayat 60. Lalu
pas di ayat 61-nya falamma tara al-jam'an qala sabu Musa inna lamudrakun. Nah, ketika mereka jalan-jalan kemungkinan Bani Israel ini jalan kaki saja. Mungkin ada yang pakai kuda, tidak tahu, tapi mereka tersusul oleh pasukan Firaun. Nah, inna lamudrakun, waduh, kita ini akan tertangkap. Soalnya ketika mereka sudah berada di sekitaran pantai di pinggir laut, pasukan Firaun itu terlihat dari jauh. Waduh, wah kita bakalan tertangkap nih. Sudah tamat riwayat kita. Bagaimana selanjutnya? Nah, lalu kata Nabi Musa alaihissalam, qala kalla. Qala kalla. Nah, tidak akan terjadi. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Nah, sesungguhnya bersama aku Tuhanku akan memberikan petunjuk. Ini maksudnya ya kita ini akan selamat saja. Nah, karena perintah untuk keluar dari Mesir pada malam hari itu wahyu dari Allah. Di saat genting seperti ini, di depan laut, di belakang ada Firaun, turun wahyu. Apa wahyunya? Perintahnya, fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakil bahar. Nah, untuk memukulkan tongkat, ke laut. Famfalaqa fakana kullu firqin kataydil azim. Nah, maka terbelahlah lautan tadi, Nabi Musa dan Nabi Israel berjalan. Wa azlafna tamal akhirin wa anjayna Musa wa mamahu ajmain wa anjayna, dan kami selamatkan kata Allah Nabi Musa dan Bani Israel semuanya. Nah, adapun Firaun summa aghraqnal akhirin. Kata Allah kami tenggelamkan yang lain. Yang lain itu siapa? Firaun dan pasukannya, tentaranya. Nah, itu di surah Asy-Syu'ara ayat 52 sampai tadi 66. Surah Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 66. Itu kisah Nabi Musa selamat. Nah, lalu sambungannya hadis ini tadi. Hadis tentang selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, itu bagaimana Nabi Musa memperingati ya dari puasa. Dan ternyata ini jadi sunnah sampai hari kita sekarang. Nah, cuma kalau pertanyaannya apakah di hari ini sekarang Yahudi sekarang itu puasa hari Asyura? Nah, belum dapat infonya nih. Apakah masih tetap puasa atau tidak? Baik, selanjutnya moderator. Slide selanjutnya. Nah, ibadah apa yang harus dikerjakan? Jadi perlu diketahui, kalau di Asyurul Hurum ini kita disunahkan banyak-banyak beribadah. Ada beberapa ibadah yang diinstruksikan secara khusus untuk melakukannya. Seperti puasa tadi, itu kan ada. Namun secara umum ibadah apapun itu bisa kita tingkatkan di bulan Muharram ini. Dan itu ada apa nih? Bonusnya. Maksudnya pahala bonus karena ini bulan Muharram. Makanya kita banyak baca Al-Qur'an, salat, sedekah dan lain-lainnya membantu teman apapun. Ini bulan yang pahalanya banyak. Nah, lalu pertanyaan lain misalnya bulan Safar kan bukan Asyurul Hurum, berarti kita mengurangi intensitas ibadah kan? Salah itu berarti. Kenapa? Karena ketika kita ibarat posisi kita nih, semangat kita, baterai ibadah kita tuh sudah lagi tinggi saat bulan Muharram atau Asyurul Hurum yang lain. Nah, ketika keluar dari bulan itu, ini kita harus menjaga kestabilan frekuensi ibadah kita, jangan sampai menurun. Gitu. Jadi bulan Muharram ini juga bulan latihan kita untuk meningkatkan ibadah. Baik, lanjut. Nah, hari ini wassalam, Senin 31 Agustus 2020. Universitas Lambung Mangkurat, kajian rutin Islam. Ini kayaknya kerjasama dengan ada beberapa kampus yang lain tadi Anda lihat. Ini sudah jam 5. Baik, moderator. Mungkin sesi tanya jawab. Nah, moderator. Nggih.
Eh, Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab pada kawan-kawan ataupun peserta. Bisa mengirimkan jawabannya di kolom chat ataupun langsung membuka mic-nya untuk menanyakan langsung kepada Ustadz. Silakan bagi yang ingin bertanya. Moderator, tampilkan yang hadis Nabi Musa tadi. Bisa kah? Enggak. Enggak, kisah Nabi Musa tuh. Terus lagi. Iya. Nah, Ikhwan dan Akhwat Fillah ini belum masuk pertanyaan lah. Moderator belum masuk pertanyaan lah. Ya belum. Ya. Nah, terus. Ya. Di hadis ini juga menginfokan kepada kita bahwasanya ajaran Yahudi ini itu nyambung sebenarnya ke umat-umat yang memang nyambung ke umat-umat terdahulu. Hanya saja syariat itu mengatur ketika Nabi baru ada, maka syariat yang lama itu otomatis dihapus atau hilang. Itu otomatis. Nah, apa nih? Maka kalau ada Nabi siapapun sekarang ada, nah itu mengikut Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana terjadi di Nabi Isa ketika turun nanti itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Yahudi ini mereka mempercayai Nabi Musa menurut kitab mereka. Nah, apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka itu jelas sudah yaitu tidak mau mengikuti ajaran yang baru. Maksud ajaran baru itu apa? Berbedakah dengan yang dahulu? Bukan. Tetapi Nabi yang datang kemudian. Baik, moderator, sudah ada pertanyaan? Ini ada Ustadz dari Muhammad Fikri Haikal. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, kenapa ya kita dilarang keras untuk menyamai kaum Yahudi atau Nasrani? Itu pertanyaan dari Muhammad Fikri Haikal di kolom chat, Ustadz. Iya. Yang lain yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan atau langsung di kolom chat. Moderator, tunggu sebentar. Enggak.
Untuk kawan-kawan yang baru masuk, dipersilakan untuk bertanya, bisa langsung buka mic-nya ataupun di kolom chat. Mungkin ini dulu Ustadz yang di kolom chat. Iya, iya, iya. Baik, itu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kenapa kita dilarang karena sudah menyemai kaum Yahudi dan Nasrani? Nah, apa nih? Kalaunya sebabnya itu kenapa? Karena Nabi itu melarang untuk mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Itu yang secara dalil. Cuma kalau sebab khususnya itu kenapa? Nah, itu apa nih bahasanya ubudiyah amrun ta'budi. Itu karena kita mengikuti Rasulullah, perintah agama itu saja. Nah, maksudnya itu bagaimana? Kan misalnya Yahudi itu mereka memanjangkan kumis. Mohon maaf, mungkin Ustadznya ada sedikit gangguan. Mungkin kita tunggu sebentar. Baik. Nah, adapun kenapa jadi dilarang tadi karena Rasulullah SAW. Nah, kalau sebab terperinci kan ini misalnya contohnya Yahudi itu memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Nah, itu salah satunya yang mudah dicari lah. Nah, kalau sebab secara spesifik itu kenapa? Memang Nabi tidak menjelaskan kenapa itu. Tapi Nabi memang melarang. Misalnya di kesempatan lain ketika Nabi mengajak sahabat bagaimana nih panggilan sholat. Ada yang mengusulkan lonceng seperti Nasrani, itu berarti ada yang trompet seperti Yahudi. Tidak setuju karena mengikuti itu. Lalu yang terjadi adalah salah satu sahabat Nabi mimpi dengan kalimat azan. Itu satu riwayat, di ada yang lain juga sama. Itu kenapa? Nah, untuk menghindari agar tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Maksud di sini yang tidak boleh ini adalah yang menjadi simbol mereka. Yang memang simbol bahwa mereka itu Nasrani atau Yahudi. Kalau yang sekarang yang jelas-jelas menjadi simbol mereka, misalnya Nasrani itu tanda salib atau kalung salib. Nah, itu jelas menjadi simbol mereka. Maka karena dilarang untuk menyerupai mereka, kita sebagai umat muslim tidak boleh memakai kalung salib. Nah, itu yang jelas sudah. Adapun yang lain-lain yang semua orang memakai, contoh misalnya baju, ya misalnya jas itu semua orang memakai sekarang sudah. Nah, itu sudah berbeda lagi, sudah berbeda. Tidak bisa disamakan. Jadi sebabnya kenapa? Karena kita berbeda, kita berbeda. Cuma yang tidak boleh mengikuti ini ada patokan-patokannya.
Baik, nah Afwan, kita lanjutkan lagi. Jadi yang kita tidak boleh menyerupai Yahudi ataupun Nasrani itu ada poin-poinnya, terutama yang berhubungan dengan akidah atau ibadah yang mereka lakukan. Nah selain itu tidak bisa kita bawa dalam hukum ini. Misalnya orang Yahudi itu misalnya identik dengan kendaraan ini kalau bepergian, nah itu yang disamakan dengan ibadah. Jangan disamakan, itu nanti ada titik-titik yang beda lagi. Yang jelas secara umum kalau yang itu berhubungan dengan simbol-simbol agama, maka kita dilarang keras untuk mengikuti. Adapun yang lain, hal-hal perkara yang lain misalnya pemilihan warna atau apa, itu tidak berpengaruh, tidak apa-apa. Misalnya orang Yahudi suka memakai baju putih misalnya, kita disunahkan pakai baju putih. Ya kita pakai baju putih bukan karena mengikuti Yahudi, tapi kita karena mengikuti sunnah dari Nabi. Itu kalau yang apa nih mengenai Yahudi dan Nasrani. Yang pertanyaan selanjutnya nih nomor 2, Muhammad Sarasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, semisal dulu kita pernah bolong puasa Ramadan, misal karena sakit atau dan lain sebagainya, lalu kita mengqadha puasa tersebut, kebetulan harinya bertepatan dengan puasa sunnah. Nah, apakah niat puasa kita digabung dengan niat puasa sunnah atau gimana Ustaz mau pencerahannya? Nah, ikhwan dan akhwat fillah, perlu diketahui memang mengenai menggabung puasa antara yang wajib dengan yang sunnah. Ini pertanyaan langsung aja Anda jawab. Mudahnya saja nih. Kan puasa Ramadan, sesudahnya itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah yang mengqadha tadi digabung dengan puasa 6 hari bulan Syawal? Nah, itu. Ini memang ada perbedaan di antara ulama mengenai boleh digabung ataupun tidak. Karena apa? Kenapa jadi terjadi perbedaan? Karena ini satu ibadahnya wajib, yang satunya ini ibadahnya sunnah. Beda-beda jenis. Beda kalau yang sama-sama sunnah misalnya. Itu kebetulan hari Asyura, kebetulan hari Senin, maka itu bisa digabung. Atau kebetulan itu Ayyamul Bid, kebetulan hari Kamis, kebetulan bulan Syawal, nah itu bisa digabung tiga-tiganya. Nah, adapun nama mengqadha ini khilaf di antara ulama. Kalau Anda sendiri secara pribadi ini mengikuti pendapat yang tidak bisa digabung antara yang wajib dengan yang sunnah. Tetapi, nah ini yang perlu diketahui, walaupun secara niat itu tidak bisa digabung, namun bagi orang yang mengqadha puasa di bulan Syawal itu ada bahasanya apa ya lah? Bahasa Banjar tuh tampias atau kecipratan pahala sunnah puasa di bulan Syawal. Nah, itu ada. Tapi kalau yang digabung untuk puasa sunnah sendiri itu tidak bisa. Nah, itu menurut Ana, Ana mengambil pendapat yang tidak bisa. Tapi kalau yang kecipratan itu bisa. Atau misalnya mengqadha puasa kebetulan di 10 Muharram atau hari Asyura, mengqadha puasa di hari Asyura ya juga itu adalah kecipratannya. Tapi secara umum tidak bisa digabung. Itu salah satu ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Baik, itu yang jawaban pertanyaan nomor 2. Silahkan kalau ada lagi. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi, kita kalau di Rondon itu tanya jawab sampai pukul 17.35. Mungkin ini dari Ana Ustadz. Oke, silakan. Tadi kan tentang Asyurul Hurum atau bulan haram. Itu apa sih arti dari Asyurul Hurum tuh? Iya. Bulan haram tuh mengenai itu. Ya, bagus nih pertanyaannya. Baik. Nah, di Al-Qur'an disebutkan, bisa tampilkan lah Herin. Tadi yang pertama tentang ayatnya.
tampilkanlah ayatnya. Nah ya itu. Kenapa jadi disebut Ashhurul Hurum? Nah, Arab jahiliyah, maksudnya sebelum Nabi Muhammad diutus, itu sangat terkenal dengan suka peperangan. Karena sebab kecil terjadi peperangan. Peperangan pasti ada yang terbunuh. Sudah. Namun, peperangan ini akan dihentikan sementara atau terjadi gencatan senjata saat memasuki Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi misalnya perangnya terjadi di bulan Syawal. Nah, itu kan sudah masuk Dzulqa'dah tuh. Nah, itu maka ininya dihentikan sementara. Peperangannya dihentikan sementara. Karena apa? Menghormati bulan ini. Menghormati karena ini dihormati. Nah, ternyata oleh Islam Ashhurul Hurum ini diapresiasi dan dimasukkan dalam syariat Islam. Maksudnya apa? Penghormatan terhadap Ashhurul Hurum sebelum Nabi Muhammad diberikan wahyu itu terus terjadi sampai Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sampai Nabi Muhammad pindah ke Madinah, sampai kita sekarang. Penghormatan itu tidak berubah. Nah ini ini asal muasalnya karena memang orang-orang sebelum Nabi Muhammad ini menghormati bulan-bulan inilah, karena bulan ini tadi tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada kekacauan. Jadi mereka sangat menghargai. Kalau istilahnya misalnya kayak di Hindu itu kan ada hari raya Nyepi. Nah, kalau di hari Nyepi itu mereka tidak boleh beraktivitas macam-macam. Makanya kalau kita lihat hari raya Nyepi itu bandara juga libur. Nah, perbandingannya ini bukan sama. Islam berarti ikuti Hindu bukan. Cuma maksudnya menghormati itu. Nah, jadi orang-orang jahiliyah dulu ketika memasuki bulan-bulan yang mulia tadi, Ashhurul Hurum tadi, mereka menghargai, tidak melakukan yang macam-macam yang aneh-aneh. Apalagi berperang, sangat menjaga. Ini yang maksud Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Nah, adapun ibadah sholat, apakah ada ibadah sholat khusus bulan Muharram? Jelas tidak ada. Jelas tidak ada. Tetapi kita disunahkan untuk memperbanyak sholat lah. Ini bagaimana? Ya, maksudnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Ya sholat sunnah biasa. Saya sholat sunnahnya biasa aja. 2 rakaat. Entah siang, malam. Itu asal jangan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Seperti sesudah subuh, saat matahari tengah hari, atau sesudah asar. Nah, itu waktu yang tidak boleh sholat sunnah biasa. Kita memperbanyak sholat. Termasuk pas malam juga kita disunahkan untuk memperbanyak sholat. Sama sedekah juga kita disunahkan untuk memperbanyak. Yang lain baca Al-Quran ya juga sama ya. Nah, dan ada yang secara spesifik itu adalah puasa. Disunahkan juga di bulan-bulan ini. Artinya ada kekhususan lah saat seseorang berpuasa di Ashhurul Hurum ini. Itu tadi dari moderator, pertanyaan moderator. Syukran Ustaz. Ini adakah lagi yang ingin bertanya? Kita tunggu sampai 17.25 waktu Indonesia Tengah.
Ini ada pertanyaan Ustadz di kolom chat. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah mendengarkan musik atau memainkan musik itu haram? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan ini sudah sering diajukan, sudah sering kita mendengar juga. Dan ini juga apa nih, lumayan lah terjadi perdebatan di masyarakat mengenai hukum musik ini. Nah kalau apa nih, kita lihat hadis-hadis tentang larangan musik, bukan larangan musik sebenarnya, apa nih, larangan alat musiknya. Nah, itu dulu, itu yang jadi poin dulu. Larangan alat musiknya itu ada. Salah satunya misalnya sesuatu yang dipetik itu dilarang. Kita bisa bayangkan alat musik yang dipetik apa-apa itu dilarang. Nah, karena ini dilarang, ini maka biasanya ada hukum lanjutannya. Apa itu? Mendengarkannya juga dilarang. Gitu. Setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu berarti yang berhubungan dengan itu menjual alatnya, membeli alatnya juga diharamkan. Itu biasanya paketan-paketan. Lalu bagaimana yang pemain band itu? Nah, jadi sebenarnya yang pemain band ini halal akol itu yang mereka lakukan adalah sesuatu yang ke arah haram, yaitu syubhat. Yang jelas itu perkara yang apa nih, ulama banyak mengatakan haram seperti itu. Jadi apa ya, jadi sebaiknya keluar dari yang tadi. Nah ini memang ada yang mengatakan bisa jadi itu jadi apa nih, apa sarana untuk dakwah, ada yang mengatakan seperti itu. Cuma kalau anak pribadi terutama memainkan musik, ingat alat musiknya. Nah itu apa nih, ada hadis yang memang melarang. Cuma ini jangan disamakan antara musik dan bunyi nada, itu beda. Contoh kalau kita di acara maulid itu alat musiknya apa? Bukan alat musiknya, pokoknya alat bunyi-bunyinya apa? Itu kalau bahasa Banjarnya terbang atau rebana, itu alatnya. Nah, kalau yang seperti itu kenapa jadi dibolehkan? Karena itu bukan dipetik dan dipukulnya dari satu arah saja. Nanti ada pembahasan khusus, mungkin karena ini kita pembahasan Muharram, ini tidak akan dijawab secara banyak. Mungkin nanti ada di lain waktu tentang penjelasan tentang musik ini. Cuma bedakan antara alat musiknya dan nada, itu ada perbedaan. Jadi secara bahasa dilihat dulu yang mana pengertian musik, nada itu bagaimana. Karena dalam ilmu Islam itu ada ilmu yang membahas tentang nada. Apa itu? Yaitu ilmu arut. Ilmu arut ini ilmu membahas atau mengatur tentang syair. Jadi syair itu bagaimana nadanya, itu ada ilmunya, yaitu ilmu arut. Nah itu lain lagi ceritanya. Jadi itu untuk Yanur, pertanyaan dari Yanur. Baik, pertanyaan selanjutnya langsung dijawablah moderator. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana mengetahui sudah imsak atau belumnya Ustaz? Di bulan Ramadan kan Ustaz ada pemberitahuan bahwa waktu sudah imsak, lalu bagaimana dengan puasa di luar Ramadan Ustaz? Oh, mudah saja ini. Jadi perlu diketahui ini ikhwan dan akhwat semuanya yang apa nih masih bingung tentang waktu awal puasa. Jadi awal puasa ini waktu kita menahan diri dari lapar dan haus itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kapan terbit fajar? Nah, terbit fajar itu dimulai dari azan subuh. Azan subuh. Jadi kita tidak boleh makan minum itu saat azan subuh. Adapun yang waktu imsak biasa bulan Ramadan yang ini, waktu imsak pas bulan Ramadan, sebenarnya bukan bulan Ramadan saja, di luar juga ada. Ya, makanya istilahnya itu jadwal imsakiyah yang biasa dibagi-bagi bulan Ramadan, itu jadwal imsakiyah.
Jadi kita tidak boleh makan minum itu saat azan subuh. Allahu Akbar, nah itu tidak boleh. Adapun sebelum itu boleh. Nah, lalu yang waktu imsak sendiri itu bagaimana? Jadi biasanya di jadwal imsakiyah kita yang brosur dibagi itu. Imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Nah, kenapa jadi ada waktu imsak? Karena untuk persiapan supaya yang misalnya lagi makan agar jangan nambah lagi, sudah cukup, sudah berhenti. Atau yang masih ngemil agar ya misalnya ngemil kacang supaya jangan nyelip-nyelip lah di gigi, disimpan, dibersihkan dulu supaya pas azan subuh, nah itu sudah beres semuanya. Bisa juga imsak itu disebut dengan azan pertama. Nah, kalau yang subuh yang aslinya itu azan kedua. Kalau yang masih azan pertama itu kita masih boleh makan minum, tidak masalah. Jadi intinya sebelum azan yang kedua. Kenapa jadi, ulang lagi, kenapa jadi waktu imsak itu diadakan? Ya tadi untuk siap-siap. Bukan berarti itu tidak boleh makan minum. Tidak. Masih boleh, masih bisa. Tetapi itu untuk jaga-jaga saja. Langsung aja jawab lagi nih pertanyaan berikutnya. Gue jadi banyak lah soalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ulun ada ketemu dalam artikel di Google kalau puasanya mulbit, niat puasanya boleh dilakukan setelah terbit fajar asalkan belum makan minum atau membatalkan puasa. Penjelasannya oh ya. Baik. Yang pertama yang perlu Anda tekankan, mencari hukum agama di artikel atau di Google itu sebagai bahasa kalau sumber itu sekunder, jangan primer. Jangan jadi sumber utama kita dalam bertanya. Kenapa? Kita bisa salah paham atau macam-macam. Ya tadi jangan sampai berguru dengan Google. Tapi untuk tambahan wawasan bisa lah. Termasuk kalau nulis skripsi, tesis juga seperti itu. Nah, adapun yang pertanyaan tadi ini, itu yang di artikelnya tuh sudah benar. Yaitu kalau puasa wajib dulu. Kan gitu bulan Ramadan loh. Puasa wajib itu niatnya wajib di malam hari. Kapan malam hari itu? Ya, hitungannya dari sesudah kita buka puasa sampai sebelum azan subuh. Itu puasa wajib. Jadi niatnya di malam itu. Itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah, niatnya boleh sampai sebelum zuhur. Asal tidak ada makan dan minum. Maksudnya bagaimana? Jadi ini misalnya. Idealnya seperti ini idealnya. Anggap hari Asyura tadi. Dia misalnya bangun sahur. Ini hari Asyura, hari Sabtu. Dia bangun sahur, lalu sebelum sahur dia niat puasa Asyura. Itu yang ideal. Nah, lalu yang kedua. Nah, dia tidak bangun sahur. Pas dia bangun, sudah azan subuh. Dia bangun, sudah azan subuh. Bagaimana? Dia tidak bisa sempat sahur. Masih bolehkah puasa? Masih boleh. Niatnya saat itu juga? Ya. Atau dia pas azan subuh bangun. Belum makan dan minum. Sholat subuh langsung udah. Saat jam 8, dia belum makan minum sama sekali. Jam 8 baru dia kepikiran atau ingat, wah ini hari Asyura, saya mau puasa. Nah, jam 8 itu juga boleh dia niat puasa selama dia belum makan dan minum. Itu. Jadi, intinya adalah kalau puasa wajib itu wajib di malam hari, kalau puasa sunnah itu sampai sebelum zuhur. Nah, tetapi bagi yang sampai sebelum zuhur, maksudnya sesudah sholat subuh sampai sebelum zuhur itu bagi yang belum makan sama sekali. Adapun kalau yang orang sudah sempat makan sesudah subuh, nah itu sesudah sholat subuh dia ada makan, mau niat puasa itu sudah tidak bisa lagi. Nah itu moderator silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Syukran atas ilmunya. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin.
kita telah di penghujung acara ini. Jadi semoga apa yang kita dapatkan dari Ustadz Taslimur Rahman LCMPD ini, amal yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi amal kita, terutama di bulan Muharram ini. Kemudian tadi kita membahas tentang bulan haram, di mana yaitu Asyurul Haram, itu tentang bulan yang terjadi gencatan senjata, kemudian dijadikan orang Islam sebagai bulan kemuliaan, yaitu 4 bulan haram tadi, termasuk bulan ini, bulan Muharram. Dan bulan ini dijadikan sebagai bulannya ibadah, yaitu dilipat gandakannya ibadah kita. Dan juga pastinya jika kita melakukan maksiat akan dilipat gandakan juga. Sebelumnya terima kasih dulu kepada teman-teman yang berhadir dan terutama kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Semoga ilmunya menjadi berkah dan menjadi bermanfaat untuk seterusnya. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya, moderator atau MC kajian pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk notulensinya nanti kita akan kirimkan, dan untuk materinya juga nanti akan dikirimkan ke grup, insya Allah. Yang ingin keluar bisa lihat dari grup ini. Aku jambu wae. Ya. Jambu waktu. Mulai. Waktu